Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah bioteknologi. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan lanjutan dari teknologi DNA rekombinan. Yakni di sini kita akan membahas teknik-teknik dalam bioteknologi modern. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teknologi dasar dalam bioteknologi, yaitu isolasi DNA dan cloning gen. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi dalam bioteknologi modern, yaitu polymerase chain reaction atau PCR dan electrophoresis. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana aplikasi dari PCR dan electrophoresis ini. Oke, kita langsung ke sub pokok bahasan pertama, yaitu polymerase chain reaction atau PCR. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas tentang cloning gen ya, di mana dalam cloning gen itu ada DNA asing yang ingin kita sisipkan dalam vektor cloning. Nah, bagaimana ahli biologi itu bisa mendapatkan DNA asing untuk vektor cloning? Kita sudah lihat dari minggu lalu itu bisa menggunakan enzim restriksi endonuklease ya. Nah, bagaimana misalnya jika gen yang ingin kita sisipkan itu tidak memiliki sisi restriksi yang bisa kita gunakan. Nah, apa cara lain yang bisa kita pakai untuk mendapatkan DNA asing untuk kita insertkan ke dalam vektor cloning? Nah, PCR adalah jawabannya, yaitu PCR ini merupakan teknik biologi molekuler untuk mengamplifikasi segmen DNA tertentu dengan menghasilkan banyak salinan atau kopi menggunakan enzim DNA polimerase dalam kondisi yang terkontrol. Jadi ibarat mesin fotokopi ya, jadi ini adalah mesin PCR ya. Jadi jika diibaratkan mesin PCR ini adalah mesin fotokopi. Jadi yang ingin kita perbanyak ini adalah DNA asing atau segmen DNA yang ingin kita perbanyak. Nah, ini kita masukkan ke dalam mesin fotokopi DNA ini atau mesin PCR ini, sehingga nanti akan diperoleh jumlah kopi atau salinan yang banyak dari DNA cetakan atau DNA template yang awalnya gitu. Jadi ibaratnya adalah dokumen yang ingin kita perbanyak, nanti akhirnya akan kita peroleh dokumen dalam jumlah yang banyak. Itu di dalam tadi disebutkan menggunakan enzim DNA polimerase dalam kondisi terkontrol di dalam tabung PCR ini. Nah, pada prinsipnya PCR ini merupakan replikasi DNA, jadi dia meniru proses dalam replikasi DNA, tapi dilakukan secara in vitro atau di dalam tabung gitu, bukan di dalam sel. Nah, nanti produk PCR ini harus di electrophoresis. Dia harus di electrophoresis untuk divisualisasikan. Karena kalau hanya dari tabung ini saja kita tidak bisa mengamatinya. Jadi harus divisualisasikan menggunakan metode yang namanya electrophoresis. Oke. Nah, kita sedikit membahas sejarah PCR. Teknologi PCR ini dikembangkan oleh Bapak Karimulis ketika dia bekerja di Citus Corporation pada tahun 1983. Nah, ini adalah mesin PCR pertama yang komersil, disebutnya sebagai TC1. Ya, mesin PCR ini nama resminya sebenarnya adalah thermal cycler, karena dia adalah mesin yang dapat mengubah suhu dalam waktu cepat dan bersiklus gitu ya. Jadi disebutnya sebagai thermal cycler. Cycler jadi siklus, thermal suhu gitu. Dan ini merupakan DNA thermal cycler pertama yang dihasilkan atau
diproduksi pada tahun 1987. Nah, sebelum ada mesin ini, itu PCR itu dilakukan dengan cara manual ya. Dengan cara manual di mana terdapat 3 water bath dengan suhu yang berbeda. Begitu. Nanti para ahli biologi itu akan melakukan nanti kalian akan mengetahui mengapa menggunakan 3 water bath dengan suhu yang berbeda. Nanti akan terjawab dari tahapan dalam PCR itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana prinsip kerja dari PCR tersebut sehingga bisa menghasilkan segmen DNA dalam jumlah salinan yang banyak. Nah, prinsip kerjanya adalah berdasarkan pada kemampuan enzim DNA polimerase untuk mensintesis untai DNA baru, untai DNA baru DNA yang merupakan komplement atau komplementer dari untai DNA cetakan. Jadi misalkan yang di bawah ini adalah untai DNA cetakan atau template strand ya, yang di bawah, yang atasnya adalah untai DNA baru yang komplemennya gitu. Nah, ini adalah bahan bakunya berupa nukleoside trifosfat ya. Jadi nanti kalau misalnya untai cetakannya di sini adalah A, berarti yang ditambahkan di sini adalah T. Ya, prinsipnya sama seperti replikasi DNA pada sel. Nah, kemudian apalagi prinsip kerjanya? Yang kedua adalah enzim DNA polimerase itu hanya dapat menambahkan nukleotida pada gugus 3 aksen hidroksil OH yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia hanya bisa menambahkan itu pada gugus aksen 3 aksen hidroksil di sini. Jadi tidak bisa dia menambahkan di ujung 5 aksen. 5 aksen ini fosfat ya. Nah, bisanya itu hanya di gugus 3 aksen yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau di sininya belum ada untai apapun, dia tidak bisa ditambahkan. DNA polimerase tidak bisa menambahkannya. Jadi harus ada gugus hidroksil yang sudah ada sebelumnya. Nah, oleh karena itu dalam proses PCR dibutuhkan primer, ya nih. Primer sebagai tempat bagi DNA polimerase untuk dapat menambahkan nukleotida pertama. Bisa kita lihat di sini perbedaannya. Ini ada DNA template, tapi di sini tidak ada primer. Jadi, tapi nukleotidanya ada. Tidak, di sini tidak akan dihasilkan sintesis untai DNA baru. Nah, kalau di sini ini ada DNA template, ini ada primer. Nah, di sini baru terjadi sintesis untai DNA baru. Ini jadi bisa ditambahkan si nukleotidanya. Kalau yang di sini tidak bisa. Nah, daerah spesifik yang diamplifikasi atau dibatasi oleh primer. Di sini ada primer, nanti di sini ada lagi satu primer yang akan menghasilkan yang terakumulasi pada akhir reaksi PCR dalam jumlah jutaan kopi itu disebut sebagai amplikon. Jadi produk dari hasil fotokopi DNA tadi disebutnya sebagai amplikon karena hasil dari amplifikasi. Nah, apa saja komponen dalam reaksi PCR? Ini ada, yang pertama ada sampel DNA atau sebagai DNA cetakan atau DNA template, ada primer, ada bahan bakunya berupa nukleotida, ada enzim DNA polimerase, ada buffernya, dan ada tabung PCR-nya, dan tentu akan dimasukkan ke dalam mesin PCR atau thermal cycler. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah DNA cetakan. DNA cetakan atau DNA template itu merupakan sampel DNA yang mengandung sekuen dari gen target. Nah, ini berupa hasil isolasi DNA yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, kemudian ada enzim DNA polimerase. Nah, DNA polimerase adalah enzim yang memiliki kemampuan untuk mensintesis untai DNA baru yang berkomplement dengan DNA cetakan atau DNA template. Nah, enzim DNA polimerase yang pertama kali ditemukan dan paling banyak digunakan adalah
tak DNA polymerase yang diisolasi dari bakteri thermophilic Thermus aquaticus ya. Jadi taknya itu dari T dari Thermus dan AQ-nya itu dari Aquaticus. Nah, enzim ini cocok digunakan dalam PCR karena pertama karena dia sudah tentu dapat mensintesis untai DNA baru menggunakan DNA cetakan dan primer. Yang kedua, dia tahan terhadap suhu tinggi. Nah, mengapa enzim DNA polimerase untuk PCR ini harus tahan terhadap suhu tinggi? Nah, ini kalian akan temukan jawabannya pada slide berikutnya. Oke, yang ketiga adalah primer. Primer merupakan potongan DNA untai tunggal yang komplement dengan urutan gen target. Nah, misalnya ini adalah DNA template kita ya. Ini adalah daerah yang ingin kita copy ya. Nah, kita harus mendesain atau merancang primer pada daerah yang ingin kita amplifikasi ini di ujung-ujungnya. Nah, ini karena daerahnya yang bagian sini, kita akan merancang primer yang akan komplement dengan urutan GTC ini sekitar 10-20 base pair. Nah, ini dia yang akan menjadi primer, namanya primer forward. Dan kemudian nanti bagian belakangnya itu yang berkomplement dengan untai satunya lagi. Nah, ini dia primernya, harus di reverse complement namanya. Nah, ini jadi primernya ada primer forward dan primer reverse. Nah, enzim DNA polimerase itu akan memulai sintesis DNA untai baru dari ujung 3 aksen dari primer. Nah, di sini nanti akan dimulai penambahan untai DNA barunya. Nah, umumnya dalam reaksi PCR digunakan sepasang primer, yaitu primer forward dan primer reverse ya, sepasang primernya. Yang terakhir adalah nukleotida DNTP atau deoxynucleoside trifosfat atau DNTP ini merupakan unit tunggal basa ATGC yang menjadi bahan baku dalam pembentukan DNA untai baru. Nah, tentunya di dalam reaksi PCR ini juga diperlukan tadi adalah buffer, karena kita menggunakan enzim. Jadi enzim ini dia butuh kondisi yang sesuai dengan kondisi optimum kerja dari enzim tersebut, yakni harus ada kofaktornya dan pH-nya juga harus sesuai dengan kaidah kerjanya enzim. Jadi dia mempunyai suhu dan pH yang tertentu agar bisa bekerja optimum dalam mengkatalisis suatu reaksi. Nah, apa saja tahapan dalam PCR? PCR itu terdiri atas 3 tahap yang berulang atau bersiklus ya. Yang pertama ada denaturasi, kedua annealing, ketiga elongasi atau ekstensi. Nah, yang pertama denaturasi. Tujuan dari tahap ini adalah mengkonversi DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Nah, denaturasi ini bisa kita lihat pada gambar. Ini suhunya itu bisa 9 sampai 94 derajat atau bahkan 98 derajat. Nah, disinilah mengapa dalam PCR itu dibutuhkan DNA polimerase dengan yang stabil pada suhu tinggi, karena kita membutuhkan suhu tinggi untuk mendenaturasi untai ganda dari DNA tadi sehingga menjadi DNA untai tunggal, dimana kalau pada proses replikasi DNA ini dilakukan oleh enzim yang namanya helikase. Nah, kita pada PCR itu menggunakan suhu tinggi, jadi ikatan hidrogennya akan terbuka ketika suhu dinaikkan menjadi 94 derajat. Jadi terbukalah untai gandanya. Kemudian yang kedua adalah annealing. Annealing ini adalah step 1 ini adalah denaturasi awal ya. Denaturasi awal membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian ini adalah denaturasi dalam siklus ya. Nah, cuma butuh waktu sekitar 15 detik tergantung dari enzim yang dipakai juga.
Kemudian ini adalah annealing. Nah, annealing ini suhunya kita turunkan agar primer dapat menempel di daerah yang komplement pada DNA cetakan yang sudah menjadi untai tunggal. Nah, setiap primer itu memiliki suhu penempelan yang spesifik bergantung pada urutan nukleotida yang menyusun primer tersebut. Nah, ini bisa berkisar antara 50 sampai 65 derajat suhunya, tergantung dari primer yang kita gunakan. Nanti setelah primer menempel itu suhunya kita naikkan lagi menjadi 72 derajat, di mana suhu ini adalah suhu optimum bagi DNA polimerase untuk mensintesis DNA untai baru dengan melakukan pemanjangan atau elongasi dari ujung 3 aksen primer yang telah menempel pada daerah komplemennya. Nah, ini dibutuhkan waktu kira-kira untuk menghasilkan 1000 pasang basa atau 1 kibi itu dibutuhkan waktu 1 menit. Nah, kemudian inilah bersiklus, diulang terus ya sampai kira-kira 30 sampai 35 kali. Makanya disebut sebagai mesinnya itu adalah thermal cycler karena dia si mesinnya itu akan mengubah suhu per siklus. Jadi siklus pertama 94, kemudian diturunkan jadi 50, kemudian jadi 72, kemudian balik lagi ke 94 dan seterusnya sampai 30 sampai 35 kali. Dan ini adalah elongasi finalisasi saja ya, elongasi akhir. Nah, apa yang terjadi ketika kita menaikkan menurunkan suhu tersebut? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah DNA genomik, di mana ini adalah target kita ya, yang berwarna biru ini. Ini kita perbesar, yang berwarna biru adalah sekuen target kita atau DNA target. Nah, ketika kita denaturasi ini pada siklus pertama, kita denaturasi pada suhu 94 derajat, maka akan terbukalah tadi untai DNA gandanya ya. Jadi dia single strand atau untai tunggal. Nah, kemudian ketika annealing kita turunkan suhunya menjadi sekitar 50 sampai 65, maka primer akan menempel di daerah yang komplement. Ini misalnya ini primer forward, ini primer reverse ya. Kemudian kita naikkan lagi suhunya ke 72 derajat, akan berlangsunglah yang namanya extension atau elongasi, di mana DNA polimerase itu akan menambahkan nukleotida pada ujung 3 aksen dari ujung primer. Nah, ini adalah yang untai barunya. Nah, ini sama ya, kita pindah ke sini. Nah, kemudian dihasilkanlah di sini 2 molekul yang tadinya cuma satu molekul DNA double strand menjadi 2 molekul DNA double strand ya pada siklus pertama. Kemudian kita lanjut ke siklus kedua dengan tahapan yang sama, denaturasi, annealing dan extension. Maka ini akan terbuka ya. Ini akan terbuka, kemudian ada penempelan primer, kemudian ada sintesis untai DNA baru, sehingga dihasilkan lagi tambah lagi menjadi 2. Yang ini juga menjadi 2. Sehingga pada siklus keempat itu dihasilkan 4 molekul DNA untai ganda. Nah, begitu juga dengan siklus ketiga. Jadi hal yang sama, melakukan denaturasi, annealing, extension. Nah, di sini sudah didapatkan, ini yang diberi kotak putih adalah amplikon yang sesuai dengan target kita. Kalau yang tadi itu masih ada terbawa-bawa daerah yang tidak kita inginkan yang berwarna hitam. Tapi kalau di siklus ketiga itu kita sudah punya amplikon yang sesuai target kita. Nah, di sini nanti seterusnya akan diperoleh amplikon yang sesuai seperti ini. Nanti setelah sekitar 30 siklus, lebih dari 1 miliar molekul amplikon yang dihasilkan. Dengan rumus itu 2 pangkat N adalah jumlah siklusnya. Oke, semoga di sini sudah bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui proses PCR itu berlangsung sukses ya? Karena kita tidak bisa mengamati apa yang terjadi di dalam mesin PCR maupun di dalam tabung PCR, maka kita lakukan yang namanya elektroforesis. Nah, elektroforesis merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA atau makromolekul lainnya seperti RNA dan protein berdasarkan ukuran dan mutu. Nah, ini
elektroforesis ya. Ini yang namanya chamber elektroforesis, ini gelnya. Kemudian ini adalah power supply-nya, nanti yang akan mengalirkan arus listrik ke chamber ini. Chamber ini nanti diisi oleh buffer elektrolit ya, ada ion-ionnya. Kemudian nanti dia akan memisahkan berdasarkan ukuran ya. Di ukuran yang besar itu akan berada di atas, sedangkan ukuran yang kecil itu akan berada di bawah. Nah, ada dua tipe elektroforesis, yaitu pertama elektroforesis horizontal. Ini biasanya digunakan untuk memisahkan DNA dan RNA yang menggunakan gel agaros. Yang kedua, ini adalah yang elektroforesis horizontal ya. Ini contohnya yang horizontal. Kemudian elektroforesis vertikal ini biasanya digunakan untuk memisahkan protein dan menggunakan gel akrilamid atau SDSPage. Nah, ini bentuknya dia vertikal. Tapi yang vertikal ini juga bisa untuk memisahkan DNA. Oke. Prinsip kerja elektroforesis. Nah, ini adalah step-step dalam melakukan elektroforesis. Yang pertama, prinsip kerjanya itu molekul itu dipisahkan melalui suatu matriks gel yang berpori. Kita bisa menggunakan gel agaros tadi atau akrilamid. Nah, semakin tinggi konsentrasi gel, itu akan semakin kecil pori gelnya, akan semakin padat gelnya. Nah, nanti sampel DNA akan kita masukkan ke dalam sumur gel agaros ya. Nanti gelnya kita buat, nanti ada sumur, ada lubangnya di sini, kita masukkan sampel di situ. Kemudian nanti akan kita alirkan arus listrik. Ada kutub negatif, ada kutub positif. Dimana karena DNA itu bermuatan negatif sehingga dia akan bergerak menuju kutub positif ya. DNA kita masukkan di sini, karena dia negatif dia akan bergerak ke kutub positif. Kira-kira apa ya yang menyebabkan DNA itu bermuatan negatif? Bagian mana dari struktur DNA yang menyebabkan DNA tersebut menjadi bermuatan negatif? Silakan diingat kembali ya struktur DNA-nya. Kemudian nanti molekul itu akan bermigrasi melalui gel itu berdasarkan perbedaan ukuran atau fragmen yang besar itu akan tertahan di atas, sedangkan yang kecil itu akan mudah melewati pori-pori dari matriks gel tersebut. Nah, ini adalah persentase gel agaros yang digunakan untuk melihat resolusi ukuran DNA. Jadi kalau misalnya kita mau mengamati ukuran restriksi, misalnya ukurannya kecil, ukurannya 100 base pair, ya kita mungkin akan pakai yang ukuran 1,5%. Tapi kalau mau melihat hasil isolasi DNA dari DNA manusia yang ukurannya cukup besar, ya kita cukup pakai yang 0,5 atau 0,7% saja. Nah, ini adalah komponen dan tahapan dalam elektroforesis. Ini adalah komponennya, ini adalah tahapannya. Nah, apa saja yang diperlukan? Yaitu gelnya ya, gel agaros atau akrilamid. Kemudian ada buffer elektroforesis, bisa buffer TAE atau TBE. Kemudian ada sampel DNA kita yang akan kita cek. Kemudian ada marker ukuran DNA yang sudah diketahui ukurannya atau sering juga disebut sebagai DNA ladder. Ladder itu tangga ya, jadi dari yang ukuran terkecil sampai ukuran terbesar nanti ada di sini. Kemudian ada loading dye. Loading dye itu mengandung pewarna, biasanya adalah bromophenol blue, tapi ada jenis pewarna yang lain, tapi yang umum dipakai adalah bromophenol blue. Dan loading dye juga mengandung pemberat, yaitu berupa sukrosa atau gliserol yang gunanya untuk membuat sampel DNA kita itu menjadi lebih berat dibandingkan buffer di tangki elektroforesis, sehingga dia bisa berada di dasar sumur gel. Kemudian ada pewarna yang berikatan dengan DNA, itu ada ethidium bromide,
ethidium bromide ini yang nanti akan berinterkalasi dengan DNA double strand. Kemudian ketika kita beri sinar UV dia akan berpendar. Namun ethidium bromide ini bersifat karsinogenik. Sekarang sudah ada penggantinya, alternatifnya, yaitu berupa cybersafe atau gel red yang lebih aman dibandingkan ethidium bromide. Nah, apa yang tahapan dalam elektroforesis, kita pertama adalah membuat gelnya dulu ya. Jadi seperti kita membuat agar-agar, kita masukkan bubuk agarnya dan kita campur dengan buffer, kemudian kita masak dan menggunakan microwave atau hot plate sampai mendidih. Kemudian setelah agak dingin, menjadi hangat-hangat kuku sekitar 65 derajat, itu kita cetak. Ini cetakannya ada kom di sini atau sisir yang untuk pembuat sumurnya, nanti pembuat lubangnya. Nah, ini kita dinginkan sehingga gelnya sudah padat di sini ya. Setelah gelnya padat, itu kita masukkan ke dalam chamber elektroforesisnya yang sudah berisi buffer TAE atau buffer TBE. Kemudian kita lakukan loading sampel. Jadi ini sampel kita masukkan, sampel DNA itu kita campur dengan loading dye, di mana dia akan berwarna biru dan menjadi lebih berat sehingga dia akan berada di dasar sumur gel. Kemudian setelah kita loading sampelnya, juga markernya nanti misalnya di salah satu sumur itu kita isi dengan marker ukuran DNA. Kita running di sini, kita alirkan dengan arus listrik, biasanya sih sekitar 100 volt, mungkin waktunya sekitar 30 menit. Nah, akan diperoleh hasil seperti ini. Yang awalnya tadi dia ada di sumur di atas, di sini dia akhirnya sudah bermigrasi ke arah bawah. Nah, di sini fungsi dari pewarna bromophenol blue tadi ya, kita bisa mengamati pergerakan migrasinya sudah sampai mana. Tapi di sini kita belum tahu ini berapa ukuran dari DNA yang sudah dipisahkan dari proses elektroforesis ini. Nah, ini hanya kita mengetahui apakah dia sudah sampai di ujung gel atau masih di tengah-tengah. Nah, kalau begini ini sudah hampir selesai. Kita tinggal kita matikan saja alatnya, kemudian kita amati di bawah, di atas lampu UV ya, bisa dari bawah atau dari atas. Ada ini UV transilluminator sehingga nanti dia akan berpendar seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak ada DNA-nya atau PCR-nya tidak berhasil, ini dia akan menjadi seperti yang baris ini ya, sumur yang ini tuh hanya kosong saja. Tapi kalau misalnya dia berhasil PCR-nya atau isolasi DNA-nya, akan ada pita DNA seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya ingin mencoba sendiri secara virtual lab, itu silahkan dilihat panduan menggunakan elektroforesis virtual lab di link YouTube ini ya. Nah, bagaimana aplikasi dari teknik PCR dan elektroforesis ini? Nah, ada beberapa aplikasi, namun tidak tertutup pada yang saya sebutkan saja. Banyak sekali aplikasi PCR ini. Yang pertama, itu digunakan dalam menganalisis spesimen klinis untuk mendeteksi adanya agen infeksi, termasuk seperti sekarang, itu deteksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 dari sampel swab. Bisa juga deteksi HIV, hepatitis, malaria, antraks, dan sebagainya. Kemudian PCR ini juga dapat memberikan informasi tentang prognosis pasien dan memprediksi respon atau resistensi terhadap terapi. Ini mengacu pada personalized medicine. Jadi teknik PCR digunakan dalam ilmu di bidang kedokteran dalam personalized medicine. Jadi pengobatan yang sesuai dengan profil genomik dari pasien. Nah, misalnya bisa di sini adalah misalnya suatu kanker yang ditandai dengan mutasi kecil di gen tertentu. Atau yang ketiga, PCR itu juga digunakan dalam analisis mutasi yang terjadi pada penyakit genetik. Misalnya ada penyakit cystic fibrosis, anemia sel Brown-Sabit,
fenilketonuria atau distrofi otot. Selanjutnya PCR juga digunakan dalam laboratorium forensik karena PCR hanya membutuhkan materi DNA dalam jumlah sedikit. Misalnya hanya cukup dengan diperoleh dari tetesan darah atau dari helaian rambut. Gitu. Dan lain-lain. Contohnya juga bisa digunakan dalam deteksi ada atau tidaknya kandungan non halal, daging non halal di dalam makanan. Misalnya dalam kasus-kasus pencampuran makanan daging, misalnya daging bakso dicampur dengan daging babi atau sate yang menggunakan daging babi padahal tapi disebutkan itu adalah daging sapi. Nah, itu bisa kita deteksi juga dengan aplikasi teknik PCR. Nah, ini berdasarkan aplikasi dari teknik PCR itu juga berkembang dari jenis-jenis teknik PCR yang berkembang ya. Yang dulunya berupa PCR konvensional atau basic PCR atau traditional PCR yang hanya menggunakan sepasang primer, forward dan reverse dan satu gen target. Nah, kemudian berkembang menjadi multiplex PCR, di mana multiplex PCR ini menggunakan lebih dari sepasang primer yang bertujuan untuk mengamplifikasi banyak gen target sekaligus dalam satu tabung. Jika dilihatkan pada gambar ini, kalau yang basic PCR atau konvensional PCR itu satu tabung, satu sampel, terus satu primer gitu ya. Jadi masing-masing di satu tabung dengan primer yang berbeda. Nah, kalau yang multiplex itu digabungkan semua primernya dalam satu tabung. Nah, contoh aplikasinya itu adalah ketika untuk mendeteksi strain virus misalnya ada pasien yang menderita DBD, nah ingin tahu itu infeksi dari virus dengue strain apa. Nah, kita bisa isolasi kemudian nanti PCR-nya dengan menggunakan 4 macam primer yang mendeteksi masing-masing strain. Jadi digabung, nanti munculnya yang mana. Kalau misalnya munculnya yang merah ini, artinya dia strain A. Yang ukuran 371 misalnya dia strain A. Kalau yang keluarnya ukuran 141 berarti dia strain D. Nah, begitu dalam aplikasinya ya. Nah, kemudian ada PCR namanya Randomly Amplified Polymorphic DNA atau RAPD. Ini menggunakan primer yang random. Dia akan menempel acak pada bagian ini adalah DNA genomik ya, DNA dari suatu organisme. Ini yang panah-panah ini adalah tempat dia si primer itu menempel. Dia bisa berperan sebagai primer forward atau primer reverse. Nah, ini teknik ini tuh memungkinkan peneliti untuk membandingkan keterkaitan genetik dari 2 sampel DNA atau lebih dan untuk melihat variasi genetik dari suatu populasi. Jadi misalnya nanti sudah di PCR dengan RAPD ini, kemudian di PCR di ultrafluoresis di gel agaros akan dihasilkan pita-pita yang berbeda. Misalnya ini adalah organisme yang ingin diketahui dia mirip dengan siapa gitu ya. Ini bisa juga digunakan dalam forensik. Nanti kan lihat dia punya pola yang mana gitu. Jadi kalau misalnya ini first organism ini dia akan memiliki keterkaitan dengan kekerabatan dengan yang organisme 2 gitu yang ini. Sedangkan yang 1 dan 3 ini pitanya tidak terlihat sangat berbeda, dia tidak ada hubungan keterkaitan genetik antara 1 dan 3. Tapi kalau yang ini dengan yang 2. Oke. Kita lanjut ke jenis PCR yang lain, yaitu Reverse Transcription PCR atau RT-PCR. Nah, ini menggunakan enzim reverse transkriptase untuk membuat salinan cDNA atau complementary DNA dari mRNA. Kemudian cDNA yang dihasilkan ini digunakan sebagai DNA cetakan untuk PCR. Nah, ini dia sampelnya berupa mRNA ya. Ini kelihatannya ada U-nya, ada urasilnya bukan timin.
kemudian diamplifikasi, di reverse dulu, dikonversi menjadi DNA, di mana semoga masih ingat bahwa modifikasi proses pasca transkripsi itu ada penambahan poli A ya, poli A tail di belakang mRNA. Ini dimanfaatkan dimanfaatkan pada teknik ini. Kita menggunakan primer yang namanya oligo-DT. Jadi isinya primernya itu TTTT dan dia akan nanti menempel pada poli A tail ini. Kemudian nanti ada enzim yang namanya reverse transkriptase yang akan bisa membuat salinan berupa complementary DNA dari sekuen mRNA ini ya. Nah, ini ada DNTPS-nya. Sehingga di sini dihasilkanlah untai salinan berupa complementary DNA. Nah, ini adalah berupa hybrid dari sekuen mRNA dan complementary DNA-nya, atau disebut juga sebagai first strand cDNA sintesis, di sintesis cDNA. Nah, kemudian nanti si complementary DNA atau cDNA ini akan diamplifikasi dengan primer yang spesifik dan juga dengan enzim polimerase, bukan reverse transkriptase lagi. Jadi seperti PCR seperti biasa. Nah, ini namanya reverse transcription PCR. Gunanya ini biasanya untuk menganalisis ekspresi suatu gen. Nah, ada dua tipe si reverse transcript PCR tadi. Ada yang namanya one step, ada two step. Nah, kalau one step itu proses sintesis cDNA dan amplifikasinya itu sekaligus dalam satu tabung PCR. Jadi ada nanti kita masukkan sampel RNA-nya, kemudian primer yang spesifik dari gen target, kemudian enzim reverse transkriptase, DNA polimerase, dan buffer serta DNTPS-nya dalam satu tabung, sehingga nanti akan dihasilkan amplikon dari gen targetnya langsung. Kemudian ada yang two step. Two step ini jadi proses sintesis cDNA dan amplifikasi itu dilakukan pada tabung terpisah. Jadi yang pertama itu proses sintesis cDNA-nya saja dulu. Jadi hanya kita masukkan sampel RNA, buffer dan DNTPS, kemudian si primer oligo-DT tadi dan reverse transkriptase, kemudian diproses pada suhu yang optimum sehingga diperolehlah cDNA. Nah, dari cDNA ini nanti baru kita lakukan proses PCR seperti PCR biasa, di mana kita akan masukkan primer, forward, reverse yang spesifik gen yang ingin kita lihat ekspresinya, kemudian enzim DNA polimerase, dan buffer reagen serta DNTPS. Kemudian dilakukan PCR dan dihasilkanlah produknya yang sama seperti yang di atas. Oke, kemudian jenis teknik PCR yang lain yaitu real time PCR atau kuantitatif PCR atau qPCR. Ini merupakan teknik PCR yang menggabungkan amplifikasi sekuen gen target dengan kuantifikasi konsentrasi awal materi genetik dalam reaksi PCR yang dapat divisualisasikan secara real time. Jadi PCR real time ini tidak membutuhkan visualisasi produk dengan elektroforesis, karena dia menggunakan yang namanya fluorophore untuk mendeteksi adanya amplikon atau hasil kopi gen target kita. Nah, ada beberapa fluorophore, contohnya adalah Cyber dan Techman. Cyber ini adalah merupakan DNA yang pewarna yang berinterkalasi dengan DNA, sedangkan Techman ini disebutnya sebagai probe ya, pakai probe. Nah, kalau pada Cyber itu ini yang Cybernya yang bulat hijau ini, dia tetap menggunakan primer, tapi primernya spesifik gen target. Nanti ketika sudah
terjadi elongasi atau polimerisasi, kan sudah terbentuk double strand ya. Nah, si fiber tadi, molekul fiber itu akan berikatan dengan double strand. Dan ketika dia berikatan dengan double strand, dia akan berpendar. Nah, pendarannya ini yang akan ditangkap oleh alat optik pada mesin PCR dan dan diakumulasikan sebagai data amplicon, data copy gen. Nah, nanti datanya berupa nilai CT atau cycle of threshold atau cycle of quantification. Nah, begitu juga kalau TaqMan, prinsipnya beda lagi. Jadi ketika dia ada primer forward, primer reverse, dan ada probe yang mengenali spesifik sekuen yang ada di tengahnya. Nanti probe-nya juga sudah menempel. Kemudian ketika terjadi elongasi oleh DNA polimerase dan dia menabrak probe, ketika probe-nya ini seolah seperti ditabrak begitu ya, ketika dia ditabrak oleh DNA polimerase, dia akan putus. Ketika putus, probe-nya ini akan berpendar. Nah, pendarannya ini yang akan ditangkap oleh alat optik pada mesin real-time PCR-nya dan ditangkap sebagai jumlah kopi gen yang diamplifikasi. Nah, ini dia nanti nilai CT ini berasal dari siklus yang grafik yang diperoleh dari proses amplifikasi, di mana pada awalnya belum terlihat terdeteksi, kemudian nanti dia naik irisan dari grafik eksponensial ini dengan batas threshold, itu yang disebut sebagai CT. Jadi di siklus keberapa hasil pengkopian ini bisa terdeteksi oleh alat terakumulasi oleh alat optik pada mesin PCR. Nah, jenis teknik PCR yang lain itu menggabungkan proses reverse transkriptase dari RT-PCR dan real-time PCR, jadi disebut sebagai RT-qPCR. Ini RT-PCR, reverse transcription real-time PCR adalah RT-PCR yang dilakukan menggunakan mesin real-time PCR. Nah, contohnya ini pada deteksi virus SARS-CoV-2 dari sampel swab ya. Jadi prosesnya tuh seperti sama tadi ya, dari reverse transcription dulu, kemudian baru polymerase chain reaction. Sini nanti si RNA virusnya itu akan di reverse transkripsi dulu, menghasilkan diperoleh cDNA yang berwarna biru. Kemudian nanti di PCR bersiklus-siklus. Di sini menggunakan probe yang spesifik, sehingga nanti akan diperoleh output seperti ini, di mana yang positif itu akan naik kurvanya ya, nanti diperoleh misalnya nih dia naik pada CT berapa gitu. Ini untuk gen O itu positif pada siklus ke 25,9, ini CT-nya 25,9. Sedangkan kalau yang kurvanya datar saja itu dia negatif. Nah, kalau yang ini dengan menggunakan gen N, dia positif itu dengan nilai CT 26,4. Nah, cara membacanya atau menginterpretasi datanya, nilai CT ini berbanding terbalik dengan jumlah materi genetik virus. Semakin kecil nilai CT, jadi semakin awal dia terdeteksi, itu artinya jumlah materi genetik virusnya semakin banyak. Nah, semakin besar nilai CT, semakin ke belakang gitu ya, jumlah materi genetik virusnya semakin sedikit. Oke, sekian materi tentang teknik DNA rekombinan bagian kedua tentang teknologi dalam bioteknologi modern. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang belum dimengerti, silahkan didiskusikan di forum Zoom kita nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.